Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah. Alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya, kebaikan yang tidak pernah berhenti, yang datang silih berganti. Dan pada malam hari ini kita termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang sempurna, yang mulia. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini dijadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa meluruskan niat dalam menuntut ilmu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat, dan juga semata-mata dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita niatkan dalam duduknya kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas bersama insyaallah pada malam hari ini hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 600 Hijriah, yang menyusun hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Hadis-hadis tentang hukum yang disusun berdasarkan susunan kitab fikih. Susunan kitab fikih itu dimulai dari taharah, kemudian salat, kitabus salat, kemudian tentang kitab
zakat, ya. Kemudian tentang kitab puasa, kemudian setelah itu kitab tentang haji, ya. Ini buku fikih urutannya seperti itu. Dan meskipun ini bukan kitab fikih, tapi ini kitab hadis, namun hadis tentang hukum dan disusun berdasarkan urutan-urutan dalam buku fikih, ya. Sehingga kitab ini dimulai dengan kitab Thaharah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kitab As-Shalah, kitab tentang salat. Dan insyaallah pada malam hari ini kita ingin mencoba untuk bersama-sama, ya, mengambil faedah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengambil faedah dengan benar dari hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau, ya, dalam kitab As-Shalah pada bab tentang wujubu salatil jamaah, bab tentang wajibnya salat berjamaah, ya. Di sini ada beberapa hadis, ya, yang disebutkan oleh beliau tentang wajibnya salat berjamaah, ya. Hadis yang pertama yang dibawakan dalam bab ini hadis yang tidak asing insyaallah di telinga atau di pendengaran jamaah semuanya. Hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dari salat berjamaah yang melebihi salat sendiri, ya. Disebutkan di sini hadis an Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Umar. Jadi bab ini menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dan wajibnya. Disebutkan babnya babu fadli al-jamaah wa wujubiha, bab tentang keutamaan dari salat berjamaah dan wajibnya salat berjamaah. Hadis yang pertama, hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi. Salat al-fadhi pakai dal, ya, saudaranya dal yang ada titiknya. Salatil fadhi. Salatil fadhi itu adalah salat sendiri atau yang disebut dengan munfarid, ya. Bahwa salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri. Lebih afdalnya berapa? Bisab'in wa 20 darajah. Lebih afdal 27 derajat. Ya, gampangnya 27 kali lipat, ya, dari salat sendiri. Nah, maka hadis ini tidak menunjukkan wajibnya salat berjamaah, tapi menunjukkan keutamaan. Menunjukkan keutamaan dari salat berjamaah, bahwasanya pahalanya lebih banyak, ya. Dan orang tentunya tidak akan menyanyiakan ketika dia memang orang yang menginginkan kebaikan, ya, menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dia tidak akan menyanyiakan kelebihan salat berjamaah, ya, dari salat sendiri. Hadis ini juga menunjukkan salat sendiri sah-sah saja. Salat sendirian itu sah-sah saja, ya. Tapi terluput dari orang yang salat sendirian, ya, pahala yang berlipat-lipat, ya. Yang biasanya kalau dalam urusan dunia tentu akan tidak disia-siakan.
ada orang yang berbisnis ya, pahalanya dilipatkan menjadi 27 kali lipat ya. Ya, kalau apa namanya keuntungannya dilipat gandakan menjadi 27 kali lipat, tentu tidak akan disia-siakan ya. Tidak akan disia-siakan. Tapi kadang kalau akhirat ya, dikalahkan untuk urusan akhirat. Untuk urusan dunia dia tidak akan mau terluput ya, pahala, tidak mau terluput apa namanya keuntungan yang besar. Tapi kadang untuk urusan akhirat ya, tidak sebagaimana untuk urusan dunia ya, sebagian orang terfitnah dengan dunia sehingga menganggap ini bukan hal yang istimewa, padahal ini adalah hal yang sangat istimewa ya. Keutamaan yang sangat besar, yang sangat berbeda antara orang yang sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Makanya dalam faedah dari hadis ini disebutkan yang pertama, fadlu sholat fil jamaah wa anha aksar sawaban minas salati bi ghairi jamaah sab'an wa ishrina marratan ya. Jadi hadis ini memberikan anjuran gitu ya, memberikan anjuran untuk sholat berjamaah di mana pahalanya itu berlipat-lipat dibanding dengan sholat sendirian. Nah, dan hadis ini tentunya dibawa kepada makna orang yang sholat tanpa uzur gitu ya. Bersolat sendirian tapi tanpa uzur. Karena ada orang yang sholat sendiri di rumah tapi dia pahalanya sholat berjamaah, padahal dia sholatnya apa? Sendiri. Kenapa demikian? Ya karena ada uzur, seperti orang sakit misalnya terkena uzur dan dia biasanya berjamaah, dia selalu berjamaah ketika sehat, tapi ketika sakit akhirnya dia tidak bisa ke masjid untuk sholat berjamaah ya. Maka apa? Maka sebagian ulama mengatakan meskipun dia sholatnya sendiri tapi tetap pahalanya pahala orang yang sholat berjamaah gitu. Ya, jadi hadis ini dibawa kepada makna tersebut ya. Artinya yang dimaksud dengan orang yang sholat sendiri di sini yang tanpa uzur ya. Nggak ada uzur tapi sholatnya apa? Sendiri. Adapun yang ada uzur, ada sebab, maka meskipun sendirian ya meskipun sendirian dia dapat pahala sebagaimana orang yang sholat berjamaah ya. Meskipun di sana ada juga yang mengatakan tidak sama persis ya, karena dia sholatnya sendiri meskipun ada uzur dia dapat pahala ya, dia dapat pahala yang besar karena ada uzur, tapi tidak sama dengan orang yang sholat berjamaah. Kemudian ustudilla bil hadis man qala inna salatal jamaah sunnah. Ini hadis ini dipakai oleh yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah. Hadis ini dipakai untuk pendapat ulama yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah ya. Dan ini kebanyakan dari para ulama yang bermadhab Maliki. Karena di sini ada lebih afdol gitu, kalimat lebih afdol berarti apa? Nabi melebihkan salat berjamaah daripada salat sendiri, melebihkan. Dan melebihkan itu ya tidak mengharuskan apa? Tidak mengharuskan wajib. Tapi melebihkan itu berarti membedakan dari sisi pahala ya.
Bisa dipahami apa tidak? Karena kalau wajib berarti apa jemaah? Berarti kan tidak dapat pahala, gitu ya. Bukan dilebihkan. Kalau memang sholat berjamaah itu wajib, tentunya Nabi SAW tidak akan melebihkan, tapi akan mengatakan apa? Tidak dapat pahala. Sholat sendiri tidak dapat pahala karena dia meninggalkan yang wajib. Tapi di sini bukan tidak dapat pahala, hanya pahalanya jauh dibanding orang yang sholat berjamaah, gitu. Sehingga ini dijadikan dalil ya oleh ulama yang mengatakan sunnah. Jadi memang ada pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Di antara dalilnya adalah ini, hadis ini ya. Namun tentunya hadis yang dipakai sebagai dalil untuk menunjukkan sholat berjamaah itu wajib bukan hanya hadis ini saja. Di sana ada hadis-hadis yang lainnya. Ya. Di sana ada hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa bukan hanya sunnah. Salat berjamaah itu bukan hanya sunnah, sebagian anak akan datang pada hadis berikutnya insyaallah. Ya. Dan juga hadis ini dijawab oleh para ulama yang mengatakan wajib. Hadis ini dijawab bahwa meskipun hadis ini terkait dengan perbedaan pahala, bahwa perbedaan antara salat berjamaah dengan salat sendirian munfarid, itu perbedaannya adalah dari sisi lebih afdol, dari sisi lebih afdol. Dan ini dijawab bahwa keafdolan suatu ibadah dibanding ibadah yang lainnya, keafdolan salat berjamaah daripada salat sendirian ya, itu bukan berarti tidak menunjukkan wajib, bukan berarti tidak menunjukkan wajib ya. Tetapi hadis ini sedang menunjukkan bahwa sholat sendirian itu sah. Hadis ini sedang menunjukkan bahwa sholat sendirian itu sah, namun pahalanya tidak banyak, pahalanya sedikit, atau pahalanya tidak sebagaimana sholat berjamaah. Nah, jadi bukan sedang menjelaskan wajib atau sunnahnya sholat berjamaah, tidak. Sedang menunjukkan bahwa sholat sendirian itu sah. Maka hadis ini bisa untuk membantah pendapat yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Jadi ada pendapat yang mengatakan apa? Sholat berjamaah pertama sunnah. Ada yang berpendapat demikian. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat dari sahnya sholat, sehingga kalau tidak berjamaah sholatnya tidak sah. Ini khilaf para ulama terkait dengan terkait dengan hukum dari sholat berjamaah. Nah, di sana ada yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah, di sana ada yang berpendapat bahwa hukumnya wajib, di sana ada yang berpendapat hukumnya adalah syarat sahnya sholat ya. Maka hadis ini bukan sedang menjelaskan tentang wajib atau sunnahnya sholat berjamaah, tetapi sedang menjelaskan tentang sahnya sholat sendiri. Dan yang kedua, hadis ini sedang menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu bukan syarat sahnya sholat. Artinya meskipun sendiri
salatnya sah. Meskipun tidak berjamaah, salatnya sah. Ya. Ya. Ini apa namanya? Hadis yang pertama. Ya. Ini karena waktunya terbatas, kita apa namanya? Sebutkan secara ringkas lebih dahulu. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul fi jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fan. Bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatnya seseorang dalam berjamaah, salatnya seseorang ketika dia menjalankannya dengan berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya. Di pasarnya mungkin di tokonya, masuk di dalamnya. Ya. Dilipatkan sebanyak 25 kali lipat. Sebanyak 25 kali lipat. Pada hadis yang pertama tadi berapa? 27. Nah, maka apakah di sini kemudian terjadi pertentangan? Maka dijawab oleh para ulama bahwa ini bukan sesuatu yang bertentangan, ya. Bukan sesuatu yang bertentangan. Bisa kita kembalikan kepada yang pertama, hadis yang pertama, ya. Bisa kita kembalikan pada hadis yang pertama, yaitu 27, ya. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan tentang perbedaan antara 27 dengan 25 ini. Pertama, bahwa salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri, ya, yang dilakukan di rumahnya atau dilakukan di tokonya atau di pasarnya, ya. Dan hadis Abu Hurairah ini berbeda dari sisi apa namanya? Kelipatan pahala, perbedaan antara salat berjamaah dengan salat sendiri. Yang pertama tadi 27, yang kedua 25. Kata Syekh Shalal Fauzan, wala munafah. Ini tidak saling bertolak belakang, tidak saling bertentangan, ya. Lalu bagaimana? Yu'khad bizzaid, maka yang kita ambil yang lebih saja, yang kita ambil yang lebih, yaitu yang 27, ya. Kita ambil yang 27 karena yaitu yang lebih banyak, ya. Tidak menolak 25. Kalau kita ambil yang 27 tidak menolak yang 25. Tapi kalau kita ambil yang 25 nanti menolak yang 27. Sehingga tidak saling menafikan, tidak saling bertentangan, ya. Dan bisa kita ambil yang lebih banyak. Kita bisa ambil yang lebih banyak sehingga kita katakan salat berjamaah, ya, dibanding sholat sendiri lebih utama 27. Meskipun di sini disebutkan 25, tapi tidak bertentangan karena kalimat 27 berarti di dalamnya ada 25. Ya. Kemudian di sini disebutkan sebabnya, ya, mengapa kok menjadi lebih utama. Dikatakan di sini wadzalika, dan hal itu karena annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu, karena seseorang itu ketika dia berwudu dan memperbagus wudunya,
summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid, ya, la yukhrijuhu illa as-salatu, dan tidaklah yang memotivasi dia keluar rumahnya kecuali untuk sholat. Tidaklah yang dia inginkan dari keluar rumah kecuali untuk sholat, maka lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, maka setiap langkah yang dia langkahkan, ya, akan mendapatkan akan ditingkatkan derajatnya satu tingkatan. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan setiap langkahnya akan menjadi sebab diampuni dosanya. Ini diantara mengapa kok lebih berlipat-lipat, kenapa kok berjamaah lebih berlipat-lipat. Diantaranya seseorang itu ketika dia, dengan catatan wudunya dari rumah, ya, ketika dia wudunya dari rumah, kemudian tidak keluar dari rumah kecuali untuk ke masjid, maka setiap langkahnya diangkat derajatnya dan sekaligus diampuni dosanya. Ini diantara sebabnya. Cuma di sini disebutkan wudunya dari rumah, gitu. Maka yang afdal bagi orang yang ingin sholat berjamaah itu wudunya dari rumah, ya. Tapi kalau di tengah perjalanan ke masjid kok ingin buang angin, kira-kira bagaimana jamaah? Ditahan atau dibiarkan? Ya, jangan ditahan, dibiarkan aja. Kan sudah wudu dari rumah, meskipun batal di tengah jalan tidak mengapa. Ini keutamaan ini didapatkan jika wudunya di rumah, meskipun barangkali batal di tengah perjalanan ke masjid. Tidak harus ditahan. Kalau memang ingin buang angin, ya buang angin saja, tidak mengapa nanti dia berwudu di masjid karena sudah batal. Tapi yang penting dia memulai wudunya di rumah, bukan di masjid, ya, untuk mendapatkan keutamaan setiap langkah, ya, diampuni, diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Ini yang pertama, dia wudu dari rumah. Kemudian yang kedua, dia keluar dari rumah tidak lain kecuali untuk sholat. Jadi dia keluar rumah itu memang untuk beribadah. Dia keluar rumah itu ikhlas, ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, setelah dia sampai ke masjid, ya, fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Ya, setelah sampai ke masjid dia segera sholat. Setelah ke masjid, masuk masjid, dia segera sholat. Ya, paling tidak sholat tahiyatul masjid. Dan selama orang itu sholat, ya, dan kemudian dia duduk di masjid menunggu sholat berjamaah, maka selama itu pula malaikat terus bersolawat kepadanya, artinya mendoakannya, ya, malaikat akan terus mengatakan kepada orang ini, Allahumma salli alaihi, ya Allah, salli alaihi. Selawatnya malaikat itu pujian, ya, pujian malaikat menginginkan agar dipuji, ya, atau ampunan, memintakan ampunan, maaf. Kalimat berikutnya, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah. Kelanjutannya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu,
ya Allah rahmatilah orang ini. Dan terus wala yazalu fi salatin man tadaras salah, dan orang ini selama dia di masjid dia dihukumi sebagai orang yang sedang sholat, mendapatkan pahala orang yang sholat, meskipun dia menunggunya dengan hanya duduk saja. Meskipun dia hanya menunggu dengan duduk saja, tapi dia ditulis sebagai orang yang mendapatkan pahala orang yang sholat. Ya. Nah, makanya kalau orang itu menunggu sholat, ya, tidak ada ruginya, meskipun barangkali imamnya agak terlambat, tidak ada ruginya. Menunggu sholat itu tidak ada ruginya sama sekali, meskipun imamnya mungkin terlambat, dia bersabar, ya, dan dia akan terus mendapatkan pahala orang yang sholat, ya, dihukumi sebagai orang yang sholat selama dia menunggu sholat. Ya. Jadi kita bisa simpulkan mengapa sholat berjamaah lebih afdol, pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini sebab-sebabnya. Paling tidak ada 3 sebab yang menyebabkan lebih afdol, pahalanya berlipat-lipat, ya, bahkan sampai 27 kali lipat, ya, karena ya, dia ketika melangkahkan langkahnya ke masjid, ya, setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah, dan setiap langkahnya diampuni dosa-dosanya, menjadi sebab diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian dia ketika sudah sampai di masjid, dia dihukumi sebagai orang yang sholat meskipun dia duduk, dan para malaikat terus mendoakannya. Ya, tapi ini akan didapat jika tadi wudunya dari rumah, ya, dan dia berwudu sebaik-baiknya. Di sini dikatakan apa? Berwudu dengan sebaik-baiknya. Yani wudu itu memang tidak boleh asal-asalan. Wudu itu, ya, kalau asal-asalan malah bisa berdosa. Ketika dia terburu-buru dalam berwudu, biasanya ada yang tidak terkena air wudu, terutama pada bagian tumit. Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Ya, celaka bagi tumit dari api neraka. Maksudnya tumit yang tidak terkena air wudu ketika berwudu. Dan ini bisa terjadi ketika orang itu terburu-buru dalam berwudu, tidak bersungguh-sungguh dalam berwudu. Ya. Bagaimana kalau yang tidak terkena air itu bagian siku? Apakah juga terkena ancaman itu? Iya, sama saja. Jadi ini bukan mengkhususkan tumit saja, tapi yang lain-lainnya pun jika tidak terkena air wudu, ya, maka bisa celaka. Ini memberikan peringatan kepada kita untuk tidak terburu-buru, ya, sampai yakin anggota wudu itu terkena air wudu semuanya, ya, sehingga betul-betul wudunya itu sah. Karena di sini keutamaan mendapatkan 27 kali lipat itu ketika dia itu memang berwudu dari rumah, dan berwudunya itu dengan sebaik-baiknya. Berwudunya dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada ruginya orang berwudu dengan sebaik-baiknya, karena wudu ini merupakan ibadah yang sangat besar, ya, dan nanti di akhirat akan terbedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang lainnya. Terbedakannya itu dari bekas air wudu, sehingga wajahnya itu bersinar,
kepalanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena wudu yang dilakukan, ya, sehingga kelebihan, ya, salat berjamaah dari salat sendiri diantara sebabnya karena dia berwudu dari rumah, kemudian berwudunya dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia keluar dari rumah semata-mata untuk salat, ya. Kemudian dia itu apa? Setelah sampai masjid segera salat. Setelah masuk ke masjid dia segera salat. Nah, ini apa ya? Hikmah, ya. Mengapa salat berjamaah kok menjadi berlipat-lipat dibanding salat sendiri, ya. Nah, jadi ya untuk mendapatkan 27 yang betul-betul itu bukan hanya berjamaah saja, tapi apa? Wudunya dari rumah, ya. Wudunya dari rumah, ya. Ketika wudunya tidak dari rumah, wallahu alam, mungkin berkurang. Makanya ada kalimat 25, ya. Mungkin berkurang daripada 27, ya. Dan annal musalli bihadil awsaf yahsul alal fawaid al-atiyah. Dan ketika orang itu berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan banyak keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang sholat sendiri, yaitu tadi setiap langkahnya, ya, diangkat derajatnya, setiap langkahnya diampuni dosanya. Berarti semakin banyak langkahnya, semakin banyak ditingkatkan derajatnya. Semakin banyak langkahnya, semakin apa? Diampuni dosanya. Berarti apakah kita mau melangkah yang pendek-pendek supaya banyak langkahnya pendek-pendek? Bisa dipahami apa tidak ini? Ini kita atur langkahnya supaya apa? Tambah banyak. Apakah begitu? Nah, tidak. Karena kalau kita pendekkan langkah, kalau langkahnya kita pendekkan, nanti berjalannya jadi lebih cepat. Seperti apa? Jalan cepat gitu. Seperti jalan cepat. Kalau kita pendekkan langkahnya, nanti seperti jalan cepat. Dan ini akan bertentangan dengan anjuran ke masjid dengan tenang. Ya, karena disebutkan dalam hadis, idza sami'tumul iqamah famshu wa 'alaikumus sakinah. Jika kalian sudah mendengar iqamah, meskipun sudah qomat, ya, dan kamu mendengar sudah qomat, maka tetaplah berjalan itu dengan tenang. Meskipun sudah mendengar iqamah, maka jalan dari rumah ke masjid tetap tenang. Kecuali kalau sudah masuk masjid, mungkin bisalah dipercepat, ya, supaya dapat ruku misalnya. Supaya dapat ruku sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat, ya, ketika masuk masjid mendapati Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah ruku. Maka sahabat tadi bagaimana? Langsung ruku, dari pintu masuk itu langsung ruku, takbir terus ruku sambil jalan menuju ke shaf, ya. Dan Nabi SAW diantara mukjizat beliau mengetahui apa yang terjadi pada jamaahnya di belakang. Nabi tahu, ini mukjizat, ya, yang Allah berikan kepada Nabi SAW, mengetahui apa yang dilakukan oleh jamaahnya di belakang. Oleh karena itu setelah selesai sholat, Nabi SAW apa? Menanyakan siapa tadi yang melakukan ini. Kemudian orang tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahi kamu semangat, tapi jangan diulangi. Maksudnya jangan diulangi apanya? Rukuknya sebelum sampai shaf jangan diulangi. Jangan diulangi takbiratul ihram kecuali setelah sampai shaf. Terburu-burunya boleh apa tidak? Boleh. Terburu-buru boleh, kalau sudah masuk masjid dipercepat tidak apa-apa. Tapi jangan dipercepatnya sambil apa? Allahu Akbar terus sambil jalan, jangan.
Atau apalagi sambil Allahu Akbar terus sambil rukuk sambil jalan. Ini yang ditegur oleh Nabi SAW. Tapi terburu-burunya di sini tidak ditegur. Ini kalau sudah masuk masjid. Adapun ketika di luar masjid tidak boleh terburu-buru. Kalau masih di luar masjid tidak boleh ke masjid itu dengan terburu-buru. Nabi SAW mengatakan, kalaupun sudah dengar iqamah, meskipun sudah iqamah terdengar dari luar, suara iqamah itu terdengar dari luar, maka tetaplah engkau berjalan dengan tenang, ya, tetaplah engkau berjalan dengan tenang. Jadi berarti apa? Bukan berarti kita memperbanyak langkah itu dengan apa? Memperpendek langkah. Jadi bagaimana? Ya berjalan sebagaimana biasa, tidak terlalu pelan juga, tidak terlalu cepat juga, yang sedang-sedang. Terlalu pelan mengganggu yang di belakang, yang belakang pengen segera, ini malah pelan, ya, tapi tidak terlalu cepat juga, ya. Jadi tidak memberikan faedah kepada kita untuk mengatur langkah, tidak. Tapi hadis ini menjadi hiburan bagi orang yang rumahnya jauh dari masjid, bahwa dia punya kelebihan dibanding yang lainnya. Apa kelebihannya? Langkahnya lebih banyak, ya. Tapi bukan berarti anjuran bagi yang dekat masjid supaya pindah menjauh. Tidak ada seperti itu. Tidak pernah dilakukan yang seperti itu di masa Nabi SAW. Tapi ini hiburan, ya. Hiburan bagi mereka yang jauh, bahwa jauh dari masjid itu bukan hal yang perlu disedihkan, dirisaukan, tidak. Bahkan engkau akan mendapatkan pahala yang tidak didapatkan oleh yang lainnya, ya. Ini diantara kelebihannya. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwa malaikat terus mendoakan, ya, mendoakan orang tersebut selama dia di tempat sholatnya, mendoakan ampunan, mendoakan rahmah, ya, mendoakan apa? Agar diampuni dosanya, ya. Nah, kemudian ada khilaf di antara para ulama, yang dimaksud di sini apakah di tempat sholat ataukah di masjid? Maksudnya hadis ini apakah ketika sudah sholat terus dia di tempat sholat itu, ataukah yang penting dia masih di masjid? Ya, ini ada khilaf di antara para ulama, tapi insya Allah selama dia masih di masjid, bukan di tempat sholatnya. Artinya kalau sudah sholat di sini pengen pindah di sana, tidak apa-apa. Artinya keutamaan didoakan oleh malaikat masih didapatkan meskipun dia berpindah tempat, selama masih di masjid, selama tidak keluar dari masjid, ya. Bisa difahami insyaallah, ya. Karena ada khilaf, apakah yang dimaksud berarti dia harus di tempat itu terus untuk menunggu sholat seperti jamaah ini, berarti sudah berpindah tempat ini. Padahal kita sekarang sedang menunggu sholat. Apakah mendapatkan keutamaan didoakan oleh malaikat? Insya Allah yang benar, ya, ya, akan mendapatkan apa? Pahala, ya, akan mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat akan mendoakan orang-orang yang menunggu sholat. Ya. Kemudian di sini ada keutamaan bersuci dari rumah, sebagaimana sudah kita sampaikan, ya. Kemudian bahwa orang yang menunggu sholat ketika sudah sholat di masjid dan menunggu waktu sholat, ya, mendapatkan pahala orang yang sholat. Namun di sini ada hadis yang lainnya yang berbunyi malam yu'di, ya, yuhaddis fihi, malam yuhdis, ya, malam yuhdis fihi. Nah. Atau dalam riwayat yang lainnya malam yu'di, selama dia tidak batal
Selama dia di masjidnya itu tidak batal. Artinya kalau batal, dia segera berwudu untuk terus mendapatkan keutamaan didoakan oleh malaikat. Dan selama dia tidak menyakiti orang di masjid itu, selama di masjid itu dia tidak menyakiti orang. Ya, sehingga untuk mendapatkan pahala ini, pertama dia menjaga wudunya, ketika batal segera wudu lagi untuk masuk lagi, dan dia menjaga anggota badannya untuk tidak menyakiti orang lain, menjaga lesannya tidak menyakiti orang, menjaga anggota badan untuk tidak menyakiti orang. Ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang lainnya. Ya, ini sudah masuk Isya, ya, mudah-mudahan bisa difahami apa yang sudah kita baca. Ya, meskipun belum sampai kepada kesimpulan hukum wajib, ya, dari sholat berjamaah. Yang baru kita dapatkan dari hadis-hadis ini adalah keutamaan dari sholat berjamaah dan bantahan bagi yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat. Bantahan bagi yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat, karena kalau sudah syarat berarti sholat sendiri tidak sah. Ini dijawab dengan hadis yang kita baca ini, bahwa sholat sendiri tetap sah, tapi dia telah kehilangan pahala yang besar. Nah, bagi yang berpendapat sunnah maka tidak dosa, tapi yang berpendapat wajib tidak sholat berjamaah sah tapi dosa. Ya, sholat berjamaah itu sah tapi dosa bagi yang meyakini bahwa sholat berjamaah itu wajib, dan itu insya Allah pendapat yang benar bahwa sholat berjamaah itu wajib, sehingga orang yang tidak melakukannya dengan berjamaah, ya, sholatnya sah tapi dia berdosa karena tidak menjalankan kewajiban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.